Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 pada buku English for Nusantara. Di sini saya akan membahas yang ada pada chapter ketiga yang berjudul Home Sweet Home. Tujuan pembelajaran pada chapter ketiga ini ada 3. Yang pertama yaitu describe rooms in a house and things in the room, yaitu mendeskripsikan ruangan di sebuah rumah dan benda di suatu ruangan. Yang kedua, talk about what people do and use to clean up a house. Membicarakan tentang apa yang orang lakukan dan yang orang gunakan untuk membersihkan rumah. Yang ketiga, give instruction on how to do something. Memberikan instruksi atau perintah bagaimana caranya melakukan sesuatu. Nah, di sini nanti pada chapter 3 ada 3 unit ya. Nah, pada video ini saya akan membahas yang unit pertama yang berjudul Galang's House. Talking about room in a house and things in the room. Membicarakan tentang ruangan di sebuah rumah dan benda-benda di ruangan tersebut. Di sini pada unit pertama, judulnya adalah My House. Terdapat gambar 3.1 yaitu Galang's House. Di situ terdapat gambar rumahnya Galang ya. Nanti pada unit ini kita akan membahas tentang rumah Galang. Nah, pada gambar 3.2 di situ terdapat gambar rumahnya Galang ya dan ruangan yang ada di rumah Galang. Selanjutnya pada worksheet 3.1 mention room in your house. Sebutkan ruangan yang ada di rumahmu. Circle the word in worksheet 3.1. You can add more rooms. See the word box. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan ruangan yang ada di rumah kalian ya. Kemudian bisa kalian lingkari kata-kata yang ada di kotak 3.1 ini. Kemudian kalian juga bisa menambahkan ruangan yang ada di rumah kalian. Nah, yang pertama saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada section kedua. Di sini adalah section listening. Kalian akan mendengarkan audio. Nah, audionya bisa kalian scan yang ada pada halaman belakang buku kalian. Nah, di sini saya akan tampilkan saja skrip untuk percakapan tersebut ya. Nah, setelah kalian mendengarkan audio dan membaca skripnya, di sini terdapat pertanyaan. Read the sentence, say the word for each picture in the sentence. You can use the word from section 1B to fill in the blank space. Jadi nanti di sini saya akan tampilkan skripnya ya, skrip dari audio percakapan tadi. Kemudian kalian bisa melengkapi berdasarkan dialog antara Galang dan juga Monita. Nah, yang pertama di sini, Galang's mother plants flower in the. Ibunya Galang menanam bunga di kebun. Nah, di situ ada keterangannya ya. Ibunya Galang menanam bunga di garden atau di kebun. Berikutnya, there is snow in front of Galang's house. Tidak ada ... di depan rumah Galang. Di depan rumah Galang tidak ada garasi, garage. There is no garage in front of Galang's house. Tidak ada garasi di depan rumahnya Galang. Soal yang berikutnya, the protects Galang and his friend from the hot weather. Yang melindungi Galang dan teman-temannya dari cuaca panas. Nah, yang melindungi itu adalah berikutnya, Galang and his friends take the. Galang dan teman-temannya menaiki. Nah, menaiki apa di situ gambarnya? Menaiki tangga ya. Tangga adalah stairs. To get to the, untuk sampai ke beranda atau porch. Kemudian yang berikutnya, the stairs. Section 3, listening. Listen to audio 3.2. Galang is inviting Andre and Monita to go inside his house. Galang mengundang temannya yaitu Andre dan Monita untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini ada percakapan antara Galang, Andre dan juga Monita. Galang mengatakan, "Come on, sit down in the living room." Silakan masuk dan duduk di ruang tamu.
Galang, you have a nice house. Galang, kamu punya rumah yang bagus. Are all the walls made of wood? Apakah semua tembok terbuat dari kayu? Yes, they are. Ya, benar. Would you take us on a house tour? Akankah kamu mau mengajak kita mengelilingi rumahmu? Sure, tentu saja. This is the living room. Ini adalah ruang tamu. There are 2 armchairs, a sofa, a table, a cabinet, and a television. Ada 2 kursi, sebuah sofa, sebuah meja, sebuah kabinet, dan sebuah televisi. There is an old radio too. Ada sebuah radio kuno. Yes, it belongs to my father. Ya, itu milik ayahku. Nah, itu tadi merupakan percakapan antara Galang, Monita, dan Andre. Nah, pada poin B, here are the others room in Galang's house. Ini adalah beberapa ruangan lain yang ada di rumahnya Galang. Put the furniture in the right rooms. Letakkan benda-benda di ruangan yang tepat. Write the words of furniture in the rooms. Tuliskan peralatan yang ada di ruangan. Nah, ini adalah beberapa ruangan ya yang ada di rumahnya Galang. Kalian diminta untuk menuliskan perabotan yang ada di setiap ruangan tersebut, kemudian mencocokkan benda yang sesuai dengan ruangannya. Nah, yang pertama ini adalah kitchen. Kitchen ini artinya dapur ya. Nah, kalau di dapur itu kira-kira benda yang mana yang sesuai? Ya, benda yang sesuai adalah di gambar yang ketiga ini ya. Nah, di situ ada gambarnya kompor. Kompor itu bahasa Inggrisnya adalah stove. Kemudian ada panci. Panci adalah pan. Kemudian ada teflon atau penggorengan. Frying pan. Kemudian ada tempat cuci piring atau sink. Nah, ini ya yang ada di dapur atau kitchen. Ada stove, pan, frying pan, and sink. Ruangan berikutnya adalah dining room. Dining room ini adalah ruang makan. Nah, ruang makan kira-kira benda yang sesuai ada di mana? Dining room ada pada gambar yang bawah sendiri ini ya. Nah, ini terdapat meja makan, yaitu dining table. Kemudian ada kursi, adalah chair. Kemudian ada vas bunga, flower vase. Ini adalah benda-benda yang ada di ruang makan atau dining room. Ada dining table, chair, and flower vase. Ruangan berikutnya di rumah Galang adalah Galang's parents' bedroom. Nah, ini adalah kamar orang tua Galang ya. Nah, kalau di kamar itu benda yang sesuai yang mana? Nah, untuk Galang's parents' bedroom ini benda yang sesuai itu ada di gambar yang pertama ya. Nah, di situ tempat tidur sudah disebutkan ya. Tempat tidur itu adalah bed. Kemudian di sebelahnya ada gambar. Gambar itu adalah picture. Kemudian ada lemari pakaian. Lemari pakaian itu wardrobe. Nah, ini ya, benda-benda yang ada di kamarnya orang tua Galang. Ada bed, kasur, picture, gambar, dan wardrobe, lemari pakaian. Kemudian di ruang tidurnya Galang atau di kamar Galang ya, Galang's bedroom. Di kamarnya Galang, ini gambar yang sesuai adalah, gambar yang sesuai ini ada di sebelahnya ini ya. Ada tempat tidur atau disebut bed. Kemudian ada kursi, chair. Kemudian ada buku ya, ini ada buku di atas meja. Kemudian ada lampu meja, ini lampu belajar ini ya. Kita tuliskan di sini table lamp.
Nah, ini adalah benda-benda yang ada di kamar Galang. Selanjutnya, Galang Sisters Bedroom. Nah, ini adalah kamar dari kakaknya Galang ya. Kakak perempuan Galang. Nah, kira-kira gambar yang sesuai ada pada nomor 2 ini ya. Gambar yang kedua ini merupakan gambar yang ada di ruangan kakak Galang. Di situ ada tempat tidur, ada kasur ya. Yang pertama adalah bed, kemudian ada meja rias, kita menyebutnya dengan dressing table. Kemudian ada meja belajar ya, ada desk, dan ada kursi, ada chair. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di kamar kakak perempuan Galang. Dan yang terakhir adalah bathroom. Bathroom ini adalah kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini ya ada bak mandi. Kita menyebutnya, saya tuliskan dulu di sini bathroom itu adalah kamar mandi. Kemudian untuk gambarnya di sini bendanya ini ada bathtub atau bak mandi, kemudian ada gayung, dipper. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di ruangan Galang. Lanjut pada section 4, yaitu speaking. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang there is dan there are. There is itu artinya ada, diikuti dengan benda tunggal. Contohnya, there is a sofa. Ada sebuah sofa. Kemudian, kalau there are, artinya ada, namun diikuti dengan benda jamak. Contoh, there are 3 tables. Ada 3 meja. Jadi bisa dipahami ya di sini antara there is dan there are. Keduanya ini memiliki arti yang sama, yaitu ada. Namun bedanya di sini there is itu diikuti dengan benda tunggal, sedangkan there are diikuti dengan benda jamak yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, seperti yang ada di buku, di situ dituliskan, there is an old radio in the living room. Ada sebuah radio kuno di ruang tamu. Untuk contoh yang there are 2 armchairs. Ada 2 kursi. A sofa, sebuah sofa, a coffee table, sebuah meja kopi, and a television in the living room, dan sebuah televisi di ruang tamu. Nah, di sini kalau there are kan diikuti oleh benda yang lebih dari 1 ya, ada beberapa benda. Sedangkan di sini untuk there is hanya ada 1 benda, yaitu radio. Nah, di sini pada poin B, kalian diminta untuk melengkapi kalimat menggunakan there is atau there are. Nah, kita lihat di contoh yang pertama. There is a television in the living room. Ada sebuah televisi di ruang tamu. Berarti di sini kan bendanya hanya 1 ya, a television, sebuah televisi. Jadi di sini kita menggunakan yang there is. Untuk soal nomor 2, a pan and a frying pan in the kitchen. Sebuah panci dan sebuah penggorengan di dapur. Nah, di sini kalau ada 2 benda, berarti kita menggunakan there are. Lanjut untuk nomor 3, a dipper in the living room. Sebuah gayung di ruang tamu. Nah, berarti di sini kalau hanya ada 1 benda, kita menggunakan yang there is ya. Kemudian nomor 4, a desk and a chair in Galang's bedroom. Sebuah meja dan sebuah kursi di kamar Galang. Nah, kalau nomor 4 ini ada 2 benda, yaitu meja dan kursi, sehingga kita menggunakan yang there are. Untuk nomor 5, a bed and a dressing table in the Galang sisters' bedroom. Sebuah tempat tidur dan sebuah meja rias di kamar kakak perempuan Galang. Nah, ini juga ada lebih dari 1 benda ya, berarti kita menggunakan yang there are.
Lanjut pada poin C, look at its picture, describe its room. Number 1 has been done for you. Lihatlah gambar berikut ini, deskripsikan setiap ruangan. Nah, di sini kita lihat pada contoh yang pertama, di situ terdapat gambar ruang tamu ya. This is a living room. Kalian di situ menyebutkan terlebih dahulu nama ruangannya ya. This is a living room. Ini adalah sebuah ruang tamu. Setelah kalian menyebutkan nama ruangannya, kalian diminta untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruangan tersebut. There are a sofa, 2 armchairs, a table, a cabinet, and a television. Ada sofa, ada 2 kursi, ada meja, ada kabinet, dan sebuah televisi. Nah, itu tadi benda-benda yang disebutkan di ruang tamu ya. Nah, kemudian di gambar yang kedua, ini adalah gambar sebuah ruangan, yaitu dapur ya. Untuk gambar yang kedua ini, kita bisa beri keterangan. This is a kitchen. Ini adalah sebuah dapur. There are a stove, a pan, and a frying pan. Nah, di situ terdapat kompor, panci, dan juga penggorengan. Berikutnya gambar yang ketiga, ini adalah ruang makan ya. Ruang makan itu adalah dining room. This is a dining room. There are a dining table and dining chairs. Ada meja makan dan kursi makan. Gambar nomor 4, kalau ada tempat tidur, kemudian ada lemari, ini namanya adalah ruang tidur ya, atau kamar. This is a bedroom. Ini adalah kamar. There is a bed. Ada sebuah kasur, kemudian ada lemari pakaian. There is a wardrobe. There is a picture. Ada juga lampu ya. There is a lamp. Nah, ini kita bisa tuliskan keterangan seperti ini. Kemudian gambar yang nomor 5. Gambar nomor 5 ini sama ya. Ini adalah sebuah kamar. This is a bedroom. There are a bed, a desk, and a chair. Ada tempat tidur, ada meja, dan ada kursi. Nah, di sini kita bisa menyebutkan benda lain. Ada bantal ya, a pillow, dan juga ada guling. Guling itu adalah a bolster. Nah, ini bisa kalian tambahkan ya. Kemudian untuk gambar yang ke-6, ini adalah gambar kamar mandi ya. Untuk kamar mandi itu adalah bathroom. This is a bathroom. Ini adalah kamar mandi. There are a tub and a dipper. Ada bak mandi dan juga gayung. Berikutnya nomor 7. Gambar nomor 7 ini adalah gambar sebuah garasi. This is a garage. Ini adalah sebuah garasi. There is a car. Ada sebuah mobil. Saya lanjutkan pada poin D. Look at the pictures and words. Say the sentence. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan soal yang ada di poin D ini, nah di sini terdapat kalimat yang ada di kotak yang berwarna-warni ini ya. Nah, yang pertama ada in front of. In front of ini artinya di depan. Kemudian ada above. Above itu artinya di atas. Kemudian ada on. On artinya di atas. Nah, di sini perbedaannya above dan on. Kalau above ini di atas yang tidak menempel ya. Misalnya itu lantai dengan lampu. Nah, itu kan tidak menempel ya. Kalau on ini bendanya itu menempel. Misalnya buku di atas meja. Nah, berarti itu kita menggunakan yang on karena bukunya tadi diletakkan di atas meja. Seperti itu ya perbedaan above dan juga on. Kemudian ada between. Between ini artinya di antara. Kemudian ada behind. Behind ini di belakang. Untuk under artinya di bawah. Kemudian ada in artinya di dalam. Next to artinya di samping. Nah, ini tadi merupakan kata keterangan untuk
menunjukkan benda tersebut ya. Untuk nomor 1, the stove is the kitchen. Kompor berada di mananya dapur. Berarti kalau kompor itu kan berada di dalam ya. Berarti di sini untuk nomor 1 kita menggunakan yang in. The stove is in the kitchen. Kompor ada di dalam dapur. Kemudian untuk nomor 2, the television is the cabinet. Televisi ada di kabinet. Nah, di sini kita bisa lihat televisinya itu ada di atas ya, di atas kabinet. Nah, di sini di atas yang mana? Kan itu televisinya menempel dengan kabinetnya ya. Berarti kita menggunakan yang on. The television is on the cabinet. Yang ketiga, the book is the desk. Buku ada di mananya meja itu? Buku ada di bawah ya, berarti kita menggunakan yang under. The book is under the desk. Buku ada di bawah meja. Nomor 4, the old radio is the television. Radio kuno ada di titik-titik televisi. Nah, kira-kira posisinya radio itu berada di mana? Berada di samping ya, berada di samping televisi. Berarti menggunakan yang next to. The old radio is next to the television. Radio kuno ada di samping televisi. Nomor 5, the cat is the sofa. Nah, kita lihat di situ ada seekor kucing yang ada di belakang ya, berada di belakang sofa. Jadi di sini kita menggunakan yang behind. The cat is behind the sofa. Kucing berada di belakang sofa. Untuk gambar nomor 6, the door is the pictures. Kita lihat posisi pintu ini berada di mananya gambar. Nah, kalau gambarnya di sini kita lihat ada 2 ya. Berarti pintu ini berada di antara gambar. Di antara tadi adalah between. The door is between the pictures. Pintu berada di antara gambar. Nomor 7, the table is the sofa. Meja berada di titik-titik sofa. Mejanya ini ada di depan ya, di depan sofa. Jadi kita menggunakan yang in front of. The table is in front of the sofa. Berikutnya nomor 8, the lamp is bla 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 the dining table. Lampu berada di titik-titik meja makan. Nah, kita lihat di sini posisi lampu itu ada di atas meja makan ya. Tapi lampu itu tidak menempel dengan meja makan. Jadi kalau yang di atas dan tidak menempel itu kita menggunakan above. The lamp is above the dining table. Lampu ada di atas meja makan.